Kok malah begini? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka... Suaranya kecil, kurang keras. Hah? Kurang keras. Ke saya besar, Pak. Suara Pak Pri ke tempat saya besar. Suara Pak Amin juga sama. Oh, di sini kecil ya? Volume dibesarkan. Benar, Pak. Dah. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya jahanam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasailah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi, dan dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz Tarwani belum muncul ya, beliau? Belum. Oke. Jadi yang pertama tadi saya mohon maaf, saya berpikir 6:30 gitu ya. Padahal kalau hari Selasa kita 5:30. Makanya saya masih nelpon Pak Pri ya. Jadi saya berpikir ternyata astagfirullahaladzim, iya 5:30. Mindset saya udah kadang-kadang tadi terbawa ke yang lain. Subhanallah. Dan kita lihat tadi orang-orang mereka itu sebetulnya pada saat mereka itu meminta disegerakan turun azab itu, dalam diri mereka itu yang pertama sifat mereka orang-orang kafir itu menantang dan sombong karena ketidakpercayaannya, ya langsung seperti itu ucapannya. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan kesombongan mereka yang menantang untuk minta diazab segera, artinya buktikan, seperti mereka minta buktikan itu. Padahal Allah itu tetap, jika sekiranya Allah tidak menetapkan sunatullah, itu mereka udah bisa jadi artinya akan Allah azab langsung. Kemudian mereka kepadamu, kemudian ayat berikutnya juga diturunkan azab. Sesungguhnya diinformasikan bahwa jangan seperti itu kalian, bahwa azab jahanam itu pasti meliputi kalian, menyelimuti kalian, akan menjadikan milik kalian gitu. Jadi seperti itu yang makanya diungkapkannya, cuma sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada keagungan Allah, kebesaran Allah. Kemudian
pada hari azab menutup mereka dari atas dan dari kaki mereka, Allah berkata, rasakanlah balasan dari apa yang kamu telah kerjakan. Dan ini sebagai jawaban Allah atas permintaan mereka, di mana bahwa azab yang telah berada di atas mereka, yang di bawah mereka, dan itu menjadikan menjadikan balasan dari Allah, yang memang balasan ini sendiri terjadi apakah nanti di akhirat atau di dunia. Bagi orang-orang yang ini sering-sering kan kita terjadi, katakanlah ada yang terjadi gempa, terjadi, itu juga bagian daripada bagaimana kita ditimpa azab. Bagi mereka orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, itu bagian daripada azab mereka. Sedangkan bagi siapa saja orang yang beriman berada di seperti itu, berpeluang Allah hindarkan atau memang Allah kenakan, tetapi pada saat meninggal Allah Allah tanya dan diposisikan dalam kehidupan apakah dia beriman atau tidak, kan seperti itu. Kemudian kalau saya melihat menginikan kembali berikutnya statement Allah bahwa wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku. Saat Allah mengatakan bumiku luas tuh artinya luar biasa bagi siapa saja, bagi mereka yang dalam kondisi tersiksa di daerah itu, ya hijrah seperti itu. Tetapi hijrahnya sekarang ini tidak seperti dulu. Ada kesulitan hijrah itu kesulitan bahwa kita ini telah dimiliki oleh bahwa lahir di sini dimiliki oleh penguasa yang ada di daerah ini. Nah, sehingga kita harus pakai paspor. Mereka membagi-bagi daerah. Artinya daerah-daerah itu dibagi-bagi semuanya menjadi negara, menjadi dan seterusnya sampai RT. Seperti itu. Artinya bahwa kita ini kebebasan kita berpindah ke satu tempat, dan ini tidak seperti hal-hal yang tidak memungkinkan, kecuali orang-orang yang tetap yakin mencari hijrah dalam kezoliman di tempatnya. Seperti kita perhatikan aja orang-orang Afghanistan, orang-orang yang Irak yang pindah ke Australia kadang lewat Indonesia gitu ya. Tapi mereka bersemangat walaupun tidak ada ini, mereka nekat. Jadi mereka tidak memikirkan lagi harus pakai paspor dan lain-lain sebagainya. Kadang mereka kan tanpa paspor, tanpa apa-apa lagi, langsung terdampar di pulau-pulau Indonesia gitu kan. Seperti itu. Dan ini adalah sebetulnya bagian daripada perintah bahwa bumi Allah itu luas, ya pergilah kemana-mana yang dikehendaki. Tetapi pada saat kita di tempat yang berada itu, hendaknya kita tadi bergabung dalam menata alam ini agar terwariskan kepada generasi penerus. Gitu. Kemudian kalau arti yang lain, sungguh bumiku ini luas, maka ya kalian jangan nggak percaya dengan aku gitu, bahwa aku tuh maha kuasa atas segala-galanya. Seperti itu. Sehingga nggak ada lagi yang harus kalian hinakan ataupun tidak percaya kepada aku. Seperti gitu. Kemudian ditutup dengan sembahlah aku saja. Artinya pada saat kita menyembah Allah, sering-sering kita juga menyembah hawa nafsu kita yang lain. Di antaranya hawa nafsu. Kita hawa nafsu memang rupa-rupa. Ada yang orang cenderung kepada hawa nafsu katakanlah biologisnya, ada yang dia hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu mengumpulkan harta. Ini juga bagian daripada hawa nafsu, di mana kalau kita terjun ke seperti itu, misalkan kita diberi kekuatan, ternyata kita harus muncul kekuatan itu untuk mengatur alam ini sehingga tertata. Begitu juga dengan harta, agar kita bisa mengatur bagaimana keperluan-keperluan
harta untuk dapat memberikan kesejahteraan, termasuk memberikan keseimbangan. Jadi keseimbangan ini Allah hadirkan neraca ini di dunia untuk kita berlaku seimbang. Pada saat kita dilatih dalam berbicara bahasa, dalam melatih bahasa saja, sebetulnya kita berlatih untuk menuju kepada neraca-neraca. Oh, neraca ini seperti begini, aturannya begini, wajannya seperti ini, keseimbangannya mesti dia ngikut yang ini. Jika tidak, kita akan artinya berdeviasi, kita akan jauh berpaling. Nah, ini juga pada saat kita mengatur keseimbangan, mengagungkan Allah dengan kesungguhan keagungannya, kita pasti muncul rasa keikhlasan, kepatuhan, kemudian rasa untuk bermanfaat bagi yang lainnya, kan seperti itu. Dalam rangka kita tetap meningkatkan keilmuan. Ternyata ilmu ini tidak ada batasnya, tetapi adalah bagian daripada, bahwa ilmu ini diketahui bagian daripada keagungan Allah yang Allah miliki, Allah telah tebarkan dengan sunatullahnya untuk kita menujunya. Saat kita tidak menujunya, kita mungkin agak sedikit terkendala dari segi kemalasan, dari segi kok ada kendala dan lain-lain sebagainya. Bukan muncul suatu keinginan yang luar biasa untuk mengatasi masalah yang ada di hadapannya, sehingga kita memahami kebesaran dan keagungan Allah yang seperti tadi para rasul dan para anbiya. Muncul rasa takut kita, muncul rasa kita bagaimana menyeimbangkan kehidupan ini, menyeimbangkan sisi sosial, menyeimbangkan harta kita, menyeimbangkan kekuatan tenaga kita, ilmu kita, dan lain-lain sebagainya. Ini saya melihatnya seperti itu. Kemudian diinformasikan lagi, setiap yang bernyawa itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap nyawa itu pasti mati. Artinya kita nggak bisa menghindar dari kematian. Habis kematian mau apa kita di sana? Ilmunya tidak paham. Tapi kalau pada saat kita yakin bahwa akan menjumpai kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua amal, kita merasa nggak ada nilai hidup di dunia ini, apapun seperti tadi ilmu kita, harta kita, dan lain, tidak ada nilai lagi. Kecuali tadi bagaimana kita di dunia ini mencari nilai kepada Allah, mencari nilai agar kita bisa mengabdi dengan ikhlas, seperti itu. Kemudian orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, bagi mereka di sini ada bahasa ini balasan. Balasan, begitu indahnya surga digambarkan sebagai tempat yang tinggi, kemudian tempat-tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian, dan itu sebagai bukti bahwa Allah akan membalas orang-orang yang tadi taat dan patuh dengan ikhlas, mengabdi kepada Allah, seperti itu sebagai balasan. Kemudian, dan mereka tentunya di dalamnya adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Saat kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan. Kalau kita tidak sabar, mungkin juga kita tidak akan ibaratnya lepas dari grup ini. Atau kalau misalkan lepas dari grup ini, pindah ke grup-grup yang lainnya untuk peningkatan, itu tidak mengapa. Tapi artinya mereka bersabar di dalam menekuni untuk memperbaiki bacaan, memperbaiki bahasanya, memperbaiki kesabaran, dan lain sebagainya. Dan mereka bertawakal kepada Robnya, artinya bertawakal itu berserah diri. Tapi inti berserah diri, apa yang kita serahkan kepada Allah? Diri kita apa? Diri kita belum meninggal kita. Saat kita belum meninggal, ya artinya kita pasti belum menyerahkan diri kita kepada Allah. Tetapi pada saat kita mengabdi kepada Allah dengan bahasa ininya, mengabdinya itu dengan tulus ikhlas, kemudian mereferensikan atau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kepada para pendahulu kita, orang Rasul dan para Anbiya, insya Allah itu kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Seperti tawakal, berserah diri. Tawakal itu Allah. Makanya semuanya kita serahkan kepada Allah. Tapi intinya enggak juga ya. Kalau kita lihat ini perlu pendalaman kembali ini masalah tawakal.
Selanjutnya kok tadi ada suara Pak Bambang Tejo ya, udah bersuara ya? Ada tapi sembunyi. Iya, nggak keluar ini. Mendelik. Tadi Gambarnya kok nggak keluar. komputer Ya. laptopnya Oh, bermasalah. sulit ya. Ya udah masuk tapi nggak bisa masuk kapannya Tapi suaranya. barusan keluar tuh. Kelihatan pecinya itu. Ya Pak, Pak Bambang Tejo. Kelihatan itu Pak, pecinya bulat katanya Pak Pri bilang. Iya, ini gambarnya kok nggak keluar, sudah dibuka. G. Tapi Pak Bambang itu bikin 2 kali. Nah, itu keluar Bapak. Iya, keluar. Suaranya masih bisa nyambung nggak? Nyambung. Kalau nyambung kan sayang ini. Pak Bambang belum ngaji nih. Monggo, kita dinekan dulu sampai 60 dulu tadi tuh. 53 sampai 60 ya. Betul, 63. Oh, 63. 53 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza yutla alaihi. Halo. 53 53 Bapak. Oh, sampai 63. Surat Al-Ankabut ya. oh Al-Kabut. Ya, Malah. nggak apa-apa Bapak. Kalang kabut. Kalang kabut. Oke, Bapak, monggo. Jadi Pak Pri nggak disalahin ya. Tadi udah di-share kan ayatnya. Sebentar. Gak mudeng Monggo, ya. Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil adab walaula ajalum musammal ajalum musammal Lagi aja Pak dari awal Pak. Walaula ajalum musammal laja'ahum. laula ajalum musammal laja'ahumul adab ala ya'tiyannahum ba'datau wa hum la yash'urun. Bambang Tejo, jangan dilupakan yang gunahnya, yang ikhfanya, yang kedua yang mad-madnya. Monggo dilanjut. Yasta'jilunaka bil adab. Lambat nyambung nakanya. Yasta'jilunaka bil adab. Maksudnya lu-nya sih Bapak kenapa pendek? Yasta'jilunaka bil adab. Kabil di situ ya. Yasta'jilunaka bil adab. Masih Pak, K-nya panjang. Yasta'jilunaka bil adab. Lanjut. Wa inna jahannama lamuhita bil kafirin. Yauma yaqsahumul adab. Ya. Lambat nyambung. Yaumanya. Yauma yaqsahumul adabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu duku. Lu-nya lambat nyambung. Wa yaqulu duku ma kuntum ta'malun. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi
wasi'atam wasi'atam fa Halo. iyaya Wasi'atun. Tuh. wasi'atum fa iyaya fa'budun. Hanya pendek. Fa iya ya fa'budun. Fa iyaya fa'budun. Apa Bambang manjangkan fa-nya? Fa iyaya fa'budun. Fa-nya itu tidak panjang. Pendek, Alifnya itu tidak harokatnya, Pak. Berbunyi. Fa iya. Fa iyaya fa'budun. Ya tadi udah betul tapi ya-nya yang belakangan kok jadi pendek. Padahal sih fa iya ya fa'budun. Monggo. Fa iyaya budun. Coba Pak pelan-pelan aja Pak dititeni dulu Pak supaya ini nih. Fa iyaya fa'budun. Good. Kullu nafsin da'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Nanya panjang. Tsumma ilaina turja'un. Walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwinannahum. Halo, ulangi lagi coba diteliti huruf-hurufnya. Walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwi'annahum minal jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Baka ayin Halo, lanjut lancarkan waka ayimnya. baka ayim min dabatillahi tahmilu rizqaha Rizqoha. tajmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard Oros samsa wal qamara la yaquluna Allah. Ulangi, la yaqulunna Allah. La yaqulunna Allah. Fa anna yufakun. Allah ya Halo, panjang alam jalalahnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdirullah. Ulangi lagi, wa yaqdirullah. Wa yaqdirullah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahum man najala minas sama'i ma'am
Nasama ima'am fa'ahya bil ardo mimba dimautiha layakulunna Allah bilhamdulillahi bal Ulangi lagi, Pak. Coba ya. dari la yaqulunallahu qulil hamdulillah. Layakulunna Allahu qulil hamdulillah al aksaruhum la ya'qilun. Alhamdulillah. Wallahu Ini adi. Jazakallah. Pak Bambang yang ayat 72 itu ya. 72 dari Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Udah ketemu Pak ya? Udah 72. ketemu. 62. Oh 62. Ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Pak Bambang, waktu udah bagus. Yabsutur harusnya riz itu tidak kolkolah, tapi terbiasa beberapa ayat dibacanya kolkolah, makanya saya belum komentari, cuma itu diperhatikan, dicoba di Allahu yabsutur langsung Pak, rizqa liman yasha, tidak riz. Kalau Bapak lepasin aja Ya. mantul dia. Coba dicoba yang ini nih. Allah kembali. Allahu Halo, yabsutur pokoknya panjang. Allah. Allahu yabsutur rizqa Tadi udah liman betul Bapak. Baknya kol-kolah, udah betul. Tapi kok ngilang kol-kolahnya? Allahu yabsutur rizqa liman Nah, itu yang maksud yasha. saya Bapak. Bapak masih riz. Padahal langsung pada saat rizqa limai. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Kalau ininya tunya tetap ditasdid, ke ro-nya itu tasdid itu. Jadi diidghamkan Allahu Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Nanti Pak arizkonya Bapak dilatih aja ya. Ya. Arizko. Jadi pada saat Bapak melenturkan terlalu lemah pindahnya, jadi dia mantul riz. Nah seperti gitu. Padahal kecuali jim, kalau zai itu tidak kolkolah. Zim, kalau jim boleh. Pada saat riz, Bapak kan sebenarnya kita kurang sadar di situ bahwa ternyata terpantul. Ini yang sering. Ataupun kadang-kadang kita kalau udah terbiasa juga udah lembut bisa terpantul. Okay? Jadi itu minta tolong untuk rizkonya jangan dipantulkan. Alhamdulillah seperti itu. Yang tadi dari ayat 53 sampai 59 monggo yang punya wawasan tadabbur lain. Statement Allah arti wahyu Allah dengan yang 53 ini seperti itu, 54, 55, kemudian 56, 57, 58, 59. Monggo Pak Pri, Pak Amin, Pak Bambang, Pak Widodo. Saya Pak coba. Jadi saya punya teman itu beranggapan bahwa semua itu sudah digariskan. Jadi sebentar, semua udah apa Pak Widodo? Semua itu udah digariskan. Oke, lanjut. Mau baik apa mau jelek itu sudah Jadi kita usaha. dipakemkan gitulah. Ditakdirkan. Jadi dia ditakdirkan. Oke, lanjut. Dia merasa ya udah saya hidup itu ya asal saya merasa baik terhadap orang ya just itu aja gitu loh. Jadi nggak ada semangat untuk ini ya karena dia merasa bahwa semuanya itu sudah Takdirkan. ya sudah ditentukan lah. Iya betul. Oke. Jadi saya nggak bisa mengomentari dia mempunyai anggapan seperti itu ya. Ya. Monggo aja gitu. Tapi bagi saya kok ada ya orang yang punya anggapan seperti itu. Jadi saya ngelihat dengan ayat 53 ini
kenapa orang kafir itu menantang itu mungkin bisa jadi karena dia merasa bahwa ya nggak ada bukti gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, sebetulnya kalau mereka kembali lagi bahwa pada saat mereka menemukan satu masalah yang luar biasa yang katakanlah kalau seorang cendekia mereka kebingungan dalam mencari solusi dari keilmuan yang mereka belum temukan. Nah, mereka seperti itu. Ternyata begitu baca Al-Quran, jawabannya ada di Al-Quran. Makanya mereka ini bukan sembarangan, seperti itu loh. Jadi pada saat mereka menganggap bahwa ini nggak mungkin lah secara ininya terjadi hanya begitu saja ke kehidupan ini. Pasti ada yang menciptakan, dan Allah menghadirkan dunia ini sebetulnya untuk manusia, memang diperuntukkan manusia. Tapi kita yang pertama kita percaya nggak dengan wahyu Allah, artinya bimbingan Allah. Apakah manusia kasarnya begini, manusia diciptakan langsung di dunia terserah baru apa dan lain-lain. Tetapi Allah ada menggiring manusia-manusia yang untuk bertakwa dan tidaknya, kan gitu, yang kafir dan yang Oke. Monggo Pak Pri di silent dulu Pak. Oke. Di semuanya kita silent dulu. Nah, monggo yang mau bicara dibuka. Alhamdulillah. Jadi seperti tadi. Jadi kita masalah takdir, Ustadz Arwani kan sudah juga atau ketentuan Allah ini sudah mengungkap begitu besarnya. Memang mereka orang-orang yang kafir itu senantiasa putus asa dari rahmat Allah. Itu salah satu keputusasaannya tuh di situ. Makanya saya lihat urusan ini kan udah ketentuan Allah dan lain-lain, dan orang-orang dan ateis itu seperti itu. Dan dia hanya menyadari keagungan Allah itu artinya dengan mengilmuinya, tapi dia tidak mengelingkan bahwa ada menciptakan, kemudian artinya ini sudah hukum alam lah, begitu jadi dengan sendirinya gitu. Tapi bagi orang-orang yang beragama kan mereka mengelingkan bahwa oh ini ada yang menciptakan, berarti ternyata dari berpikir seperti itu, oh ini ternyata ada bimbingan. Ada bimbingan. Oh ini ternyata dibawakan oleh para rasul-rasul, semuanya membimbing untuk untuk mengabdi ataupun beribadah kepada Allah saja. Kan itu perjalanan. Tapi bagi mereka yang hanya niteni dunia saja, dia dapat dia hidup di dunia dapat, dengan balasannya juga diberikan karena Allah Maha adil, tidak memilih-milah. Ya, saat itu siapa saja yang mencari dia yang dapat. Karena sesuai dengan hadis Rasul kan, barang siapa yang menginginkan dunia, man arada dunia, kemudian itu dengan ilmu, bil ilmi, begitu juga untuk akhirat, begitu juga untuk kedua-duanya, seperti itu. Tapi mereka nggak sampai dengan hidayah ini. Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang kita ingin yakini, kemudian yakini untuk kita perbaiki dengan keilmuan dalam apa? Dalam rangka keimanan kita, keislaman kita, amal kita perbaiki. Tapi tadi perbaikannya dengan ilmu-ilmunya. Karena tanpa ilmu kita nggak tahu dan bisa aja kita seperti itu. Itu yang saya rasakan. Jadi ini hanya kita bagaimana mengungkapkan pengalaman dan kekurangannya kita ini, yang kekurangan kita saat lambat mempelajari referensi yang muncul para ulama-ulama terdahulu, enggak kita hafalkan, cuma kita pernah dengar, pernah baca, ataupun pernah disampaikan oleh para ustadz. Hanya kita belum kita hafalkan gitu Pak Pri ya. Itu kekurangan kita nih, terutama saya nih. Jadi seperti itu, referensi apapun kita yakin, kita tahu, tapi kita tidak menghafal. Dan karena kita memang bisa jadi kita yakin doangan, cuma ada ilmunya, ada apanya, dan seperti itu. Berangkatnya kan kita yakin Al-Quran nih, suatu mujizat. Begitu dibuka oleh para ilmuwan dan lain-lain, kita tambah yakin. Begitu mereka melihat
bahwa membaca Al-Quran itu saja harus dengan suara akan memberikan kesembuhan. Akhirnya kita tambah yakin seperti itu, Pak Pri. Jadi kita terbatas memang, dan kita masih memerlukan seperti Ustadz Arwani, mereka yang memang mendalami agama, kemudian bisa menyampaikan dengan rujukan-rujukan dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dari para pendapat-pendapat ulama yang berikutnya, karena mereka belajar di sana seperti itu. Kalau kita belum belajar secara untuk menghafalkannya, jadi banyak problema. Sebetulnya problema itu muncul jawabannya nanti dengan referensi-referensi yang sudah diberikan oleh para Rasul, Anbiya, dan para ulama-ulama sebelum kita seperti itu. Pak Widodo, jadi nggak usah khawatir yang gitu, ini adalah bagian daripada bahwa itu kita telah dikehendaki oleh Allah untuk diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka hanya kita, apa kewajiban kita? Kita mendoakan. Kalau mendoakan selama ini ya boleh-boleh saja. Dan tidak, kita memang harus mendoakan siapa, sebagaimana mau orang kafir kita doakan, mau orang yang syirik kita doakan. Itu adalah kebaikan kita sebagai merasa iba, merasa kasihan. Seperti itu Pak Widodo. Terima kasih, Mungkin, Pak. Terima kasih. mungkin saya bisa yang pernah saya baca ya. Jadi takdir itu ada yang tidak bisa dirubah, jadi sudah pasti. Tapi ada yang bisa diikhtiarkan, dipilih, bukan dirubah tapi dipilih. Jadi misalnya kita lahir di Indonesia, laki-laki itu sudah tidak bisa dipilih lagi itu. Tapi pernah saya sampaikan tuh riwayatnya Umar bin Khattab mau masuk ke suatu daerah yang ada wabah. Kemudian Umar bin Khattab, udah kita nggak jadi. Ada yang tanya loh, kan sudah ditakdirkan kita masuk sana, kalau takdirnya nggak sakit kan nggak apa-apa. Jawab Umar bin Khattab, kita masuk ke daerah itu takdir, tapi saya memilih takdir yang lain, tidak jadi masuk ke situ. Jadi takdir itu bisa ada yang bisa berubah. Itu menurut apa yang pernah saya baca ya. Jadi berdoa itu salah satu cara untuk merubah takdir. Kemudian misalnya kita milih ngaji daripada buka HP yang tidak karuan, itu pilihan kita. Nah, itu menurut pendapat saya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Cuma saya yang jadi khawatir itu ini. Nah, ya coba ya. Mana. Oh, bukan. Sebentar. Ini. Ya. Jadi saya buka di Google itu 99 orang dari 1000 orang akan masuk neraka. Nah, ini yang kita jadi khawatir. Terus ada yang mengatakan bahwa 1000 orang ini kebanyakan dajjal. Ya, seandainya dajjal itu jumlahnya sama dengan manusia, artinya 1 di antara 500 orang itu masuk neraka. Apalagi kalau kita lihat Tritelor itu penduduknya cuma 4.000. Ya, kalau yang masuk neraka cuma 4 orang kan ngeri itu namanya. Nah, ini yang saya mohon komentarnya. Iya, baik Pak Bri. Jadi ngomong-ngomong, kalau soal tadi sudah dikuantifisir ya, semua dikuantifisir, itu ada orang yang memang berbeda pendapat bahwa itu urusan Allah kalau yang seperti itu. Kemudian kalau yang paling penting tadi muncul takut. Memang takut ini adalah bagian daripada orang-orang yang berilmu. Jadi pada saat mereka tidak berilmu, mereka nggak ada takutnya. Begitu kita mengenal Allah, begitu mengenal siksa, bahasanya Allah akan mengancam dengan siksanya. Itu kan orang yang berilmu. Tapi pada saat, perhatikan, saat kita nggak berilmu, ya artinya ilmu itu kita lupakan ya, kita tetap akan
akan berbuat di luar daripada akhlakul karimah. Artinya kita bermaksiat seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Yang paling penting Pak, yang dipegang itu takutnya Pak. Takut akan siksa Allah, takut apa. Tapi kita mencari dengan terus pendalaman dengan keilmuan. Kalau saya ngelihat seperti itu. Kalau ada yang kemarin Ustadz Arwani juga masalah yang membedakan orang-orang yang beriman dengan yang tidak, sebetulnya dia takutnya kepada Allah. Kenapa dia takut? Dia punya ilmu. Tapi pada saat kita lupakan ilmu ataupun kita memang belum mendapatkan ilmunya, kita nggak akan takut. Yakini aja. Dan itu monggo kita hadirkan kepada diri kita sejauh mana ketakutan kita terhadap ancaman Allah. Kan sebetulnya peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Yang pada prinsipnya kalau kita mengikuti perintah-perintah itu, ternyata kita tuh termasuk orang-orang yang bisa nanti dipilih untuk subhanallah mengelola bumi ini sebetulnya. Tapi kalau sekarang kan belum pokoknya ngelola itu ya siapa yang tampil di depan, siapa yang ini, kan begitu. Tetapi kita belum bersemangat untuk saya harus tampil, saya harus mengabdi, saya harus ini, saya harus mengelola. Belum seperti itu. Karena memang kita nggak punya tenaga, nggak punya ilmunya, masih kurang, apa-apa kurang, kadang-kadang seperti itu. Tapi bagi mereka yang pede, mereka akan ambil alih itu seperti katakanlah mulai dari RT, saya harus ambil ini. Karena di sana saya harus membimbingnya dan saya harus ini dan seperti itu. Kenapa? Kasihan kalau nggak terbimbing, kasihan kalau nggak punya ilmu. Seperti itu. Sementara itu Pak Pri kalau dari saya. Terima kasih itu yang cerita betul Pak Pri. Cerita Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an seperti itu kan mengingatkan kita kembali Pak Pri, memorinya masih tajam di situ. Alhamdulillah. Pak Amin. Jadi, ya kalau kita mengenai hidayah ya, ketetapan Allah itu memang hidayah itu kan mesti harus dijemput ya, tidak kita pasrah aja. Jadi orang yang sudah mendapatkan hidayah, may yahdihillah fala mudhillalah, tidak akan disesatkan oleh Allah. Tapi hidayah itu kan mesti dicari, jemput itu. Tentunya tadi salah satunya adalah dengan ilmu, pemahaman mengenai agama. Ya itu fikih dan sebagainya itu kita harus paham. Kalau kita paham terhadap agama, maka tentunya itu akan menjadikan kita takut tadi, khauf ya kepada siksa Allah, dan juga kita akan menjadi roja ya, mengharap pada apa yang dijanjikan oleh Allah ya. Prinsipnya kalau kita istiqomah di dalam keimanan ya, tauhid kita kepada Allah ya, maka kita tidak perlu takut kan, di ayatnya kan begitu. Artinya innalladzina qalu rabbunallah ya, kita yakin kepada Allah sebagai pencipta, sebagai yang mematikan, yang memberi rezeki dan sebagainya itu, maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu sedih karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surga kekal di dalamnya begitu kan. Ayatnya kan begitu. Nah tentunya tadi kita setiap sholat kan juga minta ihdinas siratal mustaqim supaya kita diberi hidayah, petunjuk oleh Allah untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus itu. Nah, itu kan harus diusahakan ya, tidak menyerah begitu saja ya. Takdir itu mesti harus diperjuangkan. Jadi kita harus berjuang untuk bisa takarub kepada Allah, kita berjuang untuk mendapatkan ilmu Allah ya. Karena kita datang di majelis seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan ini adalah salah satu jalan thoriqon ya, ilal jannah, salah satu jalan untuk bisa masuk pada surga itu kan ilmu tadi. Kita datang ke majelis ilmu, majelis. Nah, ini artinya kita menjemput hidayah gitu. Kita tidak kita tidak pasrah aja terhadap apa yang kita alami. Tentunya itu tidak benar ya. Ya, kita sudah ditakdirkan begini ya sudah, takdir diusahakan ya, dijemput ya, harus diperjuangkan itu. Manjada wajada gitu kan. Kalau kita serius berusaha bersungguh-sungguh ya akan mendapatkan.
Kalau kita menyerah dengan takdir, wah, kita takdirnya begini, takdirnya bodoh ya nggak bisa membaca dan sebagainya, terus diam saja nggak bisa ya. Saya kira itu tidak tepat itu, karena Allah kan menyatakan di dalam ayatnya juga kita itu mendapatkan sesuatu ya sesuai dengan perjuangan kita ya. Kayak Bung Karno itu ada ayatnya dulu gimana itu, kita akan mendapatkan sesuatu dengan perjuangan kita itu, tidak menyerah begitu saja. Dan memang kita dibatasi oleh Allah, artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang kita masing-masing diberi ya oleh Allah, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi prinsipnya kan harus berusaha. Apa yang kita usahakan itu yang kita dapatkan. Maka kalau kita sudah berusaha tapi tidak mendapatkan, ya kita tidak perlu berputus asa. Wala asumin rohillah. Ya itu berarti itu kita mampunya seperti itu. Tapi harus usaha gitu loh. Kalau nggak usaha terus kita nggak bisa baca, kita nggak bisa mengartikan Al-Quran, terus ya udah, terus kita belajarnya kok sulit dan sebagainya, ya terus menyerah, ya itu saya kira tidak menjemput hidup. Kita harus berusaha. Barangkali itu mungkin. Alhamdulillah Pak Amin, bagus sekali mengingatkan kepada kita, artinya dari takdir, hidayah, semuanya harus kita jemput. Takdir juga tadi kita harus pindah ke takdir yang lain. Kalau urusannya dibilang tadi ada takdir apa Pak, yang namanya kita takdir yang nggak bisa dirubah, artinya memang pemberian, itu bukan urusan kita Pak ya. Tapi yang paling penting pada saat Allah nurunkan ke Adam, ke manusia, kan dikatakan wa imma ya'tiyannakum minni, dan apabila datang dariku petunjuk, huda kan, minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Jadi mereka nggak akan khauf dan juga nggak akan sedih. Kenapa? Seperti tadi dia berjalan menuju ke mendapatkan kebesaran Allah, mendapatkan karunia Allah, itu dicari, diikhtiarkan seperti itu. Termasuk hidayah. Hidayah itu kan sebetulnya di Al-Quran petunjuk itu yang udah jelas Al-Quran. Kemudian dengan hadis dan para ilmu-ilmu, mereka ulama-ulama yang soleh seperti itu petunjuk kita. Termasuk ulama-ulama yang tidak soleh, diantaranya juga kalau di kita secara komprehensif, ulama itu orang-orang yang berilmu, yang nggak soleh juga banyak kan berilmu. Misalkan kita mau berkebun, tanam ini, ternak ini, kemudian mau ke perikanan, itu kita ikutin mereka, ilmu-ilmu mereka kan gitu. Artinya semua hidayah itu ilmu. Tapi yang jelas kalau kita menuju ke sana tadi yang Pak Amin bilang juga, enggak kita rasa khauf ataupun sedih. Cuma berawal kita dari rasa memang takut dulu. Tapi pada saat Allah katakan orang-orang yang takut itu pada saat membaca Quran saja hati dia jadi tenang. Itu juga bimbingan adanya ketemu di Al-Quran. Dia akan jadi tenang. Kemudian dia nggak takut lagi sebagaimana Pak Amin itu, dan kepasrahannya kenapa? Kepasrahannya itu langsung dipasrahkan kepada Allah. Tawakaltunya Allahnya jadi, artinya berserah diri. Urusannya terserah Allah iki. Sing penting kan kita ikhtiar, sing penting kita mengilmui terus. Begitulah. Inilah yang harus kita munculkan kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan kelengkapan daripada yang kita harus cari, ya. Dan saya bersyukur, bersemangat semuanya, dan yang kembali lagi bahwa dari kita untuk kita yang berbeda, terus saja kita masih memerlukan beliau-beliau yang banyak referensi sehingga kita lebih enak gitu ya. Padahal kita juga ada, tapi karena kita kadang-kadang belum siap untuk menjadi penjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, akhirnya kita juga belum mempersiapkan sebaiknya. Padahal telah kita miliki juga sebetulnya. Seperti itu yang kita rasakan. Oke, Pak Amin, Pak Pri, Pak Bambang, mungkin Pak Bambang nih, yang Pak Bambang Tejo, Pak Bambang Tiono, Pak Broto, monggo Bapak, bagaimana kita bisa bermanfaat terus? Monggo kita kembangkan. Ada lagi Bapak? Yang dikhawatirkan nih, retail 4.678 jiwa. Jadi yang masuk surga itu cuma 4 orang. Lah terus dari sekian ribu cuma masuk 4 orang, masuk surga 4 orang itu terus gimana itu? Itu kan jadi
Ya Pak Pri, makanya kembali lagi kata tadi kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah memberikan petunjuk itu di mana? Al-Qur'an kita pelajari. Kita sedang menuju ke sana. Kalau urusannya nanti kita terlalu dibayang-bayangi oleh takut, khauf itu betul. Tapi roja juga ada pengharapan bahwa Allah itu tadi menerima tawakaltu kita. Kita nggak mungkin dibiarkan begitu saja, sehingga tapi kita berusaha mencari keilmuannya. Biarkan katakanlah kata-kata kuantitas daripada para ulama pendahulu memunculkan itu gitu ya. Artinya kekhawatiran jangan-jangan kita kalau terlalu terlena, jadi kita ngambil positifnya terlena, kita akan ini, makanya benar-benar lah kan gitu. Seperti itu. Ini yang berpeluang seperti tadi. Artinya kita harus waspada terus, jangan terlena. Artinya dari waktu sekian kita bisa konversikan dalam bentuk kemanfaatkan. Jadi tertransformasi dia dalam bentuk kemanfaatan yang lain. Ini Bapak akan dilihat nanti mereka, oh ternyata iya. Ternyata kita juga bisa jadi, oh saya ketinggalan dengan A, saya ketinggalan dengan B. Itu dalam diri kita akan ada satu rasio pembanding memunculkan seperti itu. Akhirnya terus kita kejar. Itulah yang namanya hidayah Allah, bagaimana menggiring kita untuk diselamatkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pak Pri, matur nuwun, itu betul Pak Pri. Tapi jangan terlalu membuat kita tadi akhirnya malah bukan bersemangat gitu ya. Yang khawatirnya di situ saja. Tapi biar bagaimanapun Allah udah hadirkan khauf, rojanya dan lain-lain ini, makanya ilmu-ilmu kan muncul. Seperti tadi bahasanya dari Pak Amin muncul, dari Pak Pri muncul, semuanya muncul. Dari Pak Widodo juga mengungkapkan seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya, alhamdulillah. Artinya secara keilmuan pagi ini kita juga telah mendapatkan artinya kebaikan ya dari pembicara-pembicara, kawan-kawan semuanya dari kita untuk kita. Sementara dari saya itu, walaupun ayat yang berikutnya kita belum ini kan, mudah-mudahan dengan waktu mungkin juga Pak Pri, masih ada Pak Pri ya waktu ya? Dikit. Sedikit sampai setengah